Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan saliha. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, untuk anak-anak ibu semuanya, sebelum kita belajar, coba kita cek kembali penampilan kita, cek kembali kerapian baju kita, dan posisikan duduk kita senyaman mungkin agar kita nyaman belajar dan itu lebih mudah untuk menyerap pelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita niatkan lagi pelajaran kita hari ini, menuntut ilmu kita hari ini hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang berkah akan menghasilkan perilaku, akan menghasilkan tingkah laku yang baik dan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang berkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja materi kita hari ini tentang misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Judul pertama yang akan kita bahas yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi, Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, kemudian melalui perantara malaikat Jibril. Nah, kemudian pengangkatan sebagai Nabi itu ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Berikutnya setelah itu turun wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Muddatsir ayat 84. Nah, dari situlah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarganya dan sahabat-sahabat terdekatnya. Nah, kemudian pada periode awal kerabat Nabi menerima dakwahnya, yang mana kerabat Nabi tersebut adalah istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Kemudian disusul oleh sepupu-sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian budaknya Zaid bin Haritsah, dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selain itu ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwahnya, yaitu yang pertama Abu Thalib dan yang kedua Abu Lahab. Nah, keduanya ini tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai mereka meninggal dunia. Nah, tetapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi. Nah, kalau Abu Thalib, beliau membiarkan Nabi Muhammad berdakwah, kemudian membantu dakwahnya Nabi Muhammad sedikit. Tetapi Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi sampai ada rencana ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian judul yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang prioritas dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di sini kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu mengajarkan tauhid. Nah, masyarakat Arab jahiliyah itu terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan. Jadi tidak hanya satu Tuhan, tapi mereka punya banyak kepercayaan. Nah, mereka tuh menyembah berhala, menyembah bulan, bintang, menyembah jin, ruh, bahkan arwah nenek moyangnya. Dan ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam datang membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Makanya dari itu fokus dari dakwahnya Nabi Muhammad yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Nah, kemudian yang kedua, kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala.
Nah, Nabi Muhammad SAW mendapat tugas untuk mengajak masyarakat Makkah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian prioritas yang ketiga yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, masyarakat Arab pra-Islam itu tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang berulang yang sudah hancur dapat dihidupkan kembali. Nah, Nabi Muhammad di sini memprioritaskan dakwahnya untuk mengajak mereka untuk mempercayai adanya hari pembalasan. Kemudian yang prioritas yang keempat yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu, terdapat suatu tradisi yang melanggar etika, yang melanggar akhlak dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minum-minuman keras, perampok, berzina, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Sementara agama Islam selalu mengajarkan perbuatan yang terpuji, berakhlak mulia, seperti itu. Makanya Nabi Muhammad di sini fokus untuk merubah perilaku, merubah akhlaknya masyarakat jahiliyah. Kemudian prioritas yang terakhir yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwasannya akhlak mereka sangat buruk, sangat melanggar hak asasi manusia. Makanya itu Rasulullah hadir untuk mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, seperti itu. Kemudian poin ketiga yang kita bahas yaitu respon masyarakat Makkah terhadap dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, jadi ada salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini menghasut orang-orang agar tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, sehingga mayoritas dari penduduk Makkah itu tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi respon pertama yaitu mereka menolak dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya tantangan dan rintangan. Nah, yang pertama, Rasulullah ketika berdakwah itu beliau dihina, diancam dan disiksa. Nah, Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Nah, kemudian Rasulullah pernah dilempari kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Nah, untuk mencelakakan beliau, pernah beliau itu diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Dan juga tindakan-tindakan lain yang menyakitkan. Nah, kemudian yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikutnya Rasulullah. Jadi tidak hanya Rasulullah saja yang disiksa, tapi pengikutnya Rasulullah pun juga disiksa. Contohnya seperti Bilal bin Rabah. Bilal itu dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu. Nah, tidak hanya itu, Bilal bin Rabah juga dicambuk dan ditimpa batu yang besar di atas tubuhnya Bilal. Itu Bilal bin Rabah. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga yaitu Nabi Muhammad dibujuk oleh harta, kedudukan, dan wanita. Nah, langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah dengan harta, dengan janji berapapun yang Nabi minta akan mereka berikan. Bahkan mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita-wanita yang cantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah menghentikan kegiatan berdakwahnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Nah, kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Latta dan Uzza untuk beberapa hari. Kemudian mereka akan bersedia menyembah Allah.
Namun usaha ini ditolak mentah-mentah oleh Nabi Muhammad. Kemudian tantangan yang kelima yaitu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Nah, tindakan langsung terhadap Nabi ini selalu gagal. Maka kafir Quraisy ini beralih untuk membujuk pamannya Abu Thalib agar memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Mereka memprovokasi dengan memberikan ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah dan ganteng, dengan syarat Abu Thalib harus menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad. Namun usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Kemudian yang keenam, menghasut masyarakat Makkah. Jadi upaya yang dilakukan kafir Quraisy itu adalah mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak lagi mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran, karena disebut oleh mereka bahwa hal tersebut adalah jampi-jampi yang membuat mereka tertenung. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian yang kedelapan, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Nah, ini dilakukan misalnya ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habasyi, kafir Quraisy datang menghadap raja mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Namun ketika dikonfrontir dengan umat Islam yang dijurubicarai oleh Ja'far, akhirnya mereka kalah. Nah, seperti itulah tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad ketika berdakwah. Berikutnya yaitu modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Yang pertama yaitu sabar. Nabi Muhammad memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Makkah. Dan sikap sabar ini menjadi modal utama Nabi Muhammad untuk terus berdakwah dan tidak pernah putus asa. Kemudian yang kedua, kegigihan dan keuletan. Nabi Muhammad SAW memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam, baik kepada keluarga maupun masyarakat Makkah. Kegigihan dan keuletan menghadapi segala rintangan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Nah, karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad. Beliau meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah ragu. Nah, beliau tidak akan pernah ragu akan janji Allah yang akan selalu melindungi dakwahnya untuk menyebarkan agama Allah. Kemudian yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan gelarnya yaitu Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua orang tidak bisa menolak akan kebenaran dakwahnya. Tapi karena kesombongan dan keangkuhan menjadi masyarakat Quraisy menolak dakwahnya. Kemudian modal yang kelima yaitu kesetaraan derajat. Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Artinya beliau tidak ada membeda-bedakan antara budak dan bangsawan, antara yang kaya dan yang miskin. Perbedaannya hanya pada keimanan. Nah, karakter ini membuat semua orang merasa nyaman dan diakui secara sama. Nah, kemudian kita akan membahas ibrah dakwah Nabi Muhammad. Nah, tadi kita telah membahas tentang rintangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah. Kemudian kita udah belajar modal kesuksesan apa aja yang Rasulullah SAW gunakan gitu. Nah, jadi dari modal kesuksesan itu kita bisa mengambil ibrah bahwasannya akhlak Nabi Muhammad yang mulia, tauhid Nabi Muhammad yang lurus itu bisa menghantarkan kesuksesan seorang manusia dalam bidang apapun, dalam bidang dakwah, dalam bidang pendidikan atau bidang
belajar mengajar dan apapun. Karena akhlak dan tauhid yang lurus itu bisa menghantarkan seorang manusia menuju tujuan yang dicapainya. Tidak hanya itu, seorang manusia yang memiliki akhlak mulia dan tauhid yang lurus akan mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak penjelasan Ibu, yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita mempelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu undur diri dulu. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.